Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan lewat Facebook live streaming ya. Nah, dan juga pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah pernah kirimkan video, yang mana video itu nanti video tersebut sudah kalian lihat serta sudah kalian pahami isi dari materi-materi mengenai pembelajaran kita ya. Kemarin kita masih membahas mengenai teks berita ya. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan beberapa bagian-bagian secara langsung ya, secara FB Live ya. Namun juga dalam bentuk video sudah saya kirimkan, itu pun bahkan materinya secara lengkap ya. Maka dari itu saya berharap juga kalian memang benar-benar sudah membaca dan benar-benar sudah memahami materi yang sudah saya kirimkan lewat video pada Facebook grup ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas juga baik itu pengertian berita, struktur berita, unsur berita, dan contoh beritanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi sedikit, mengulas kembali mengenai kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Nah, perlunya kaidah kebahasaan tersebut karena berita merupakan salah satu bahasa yang sangat baik ya. Kenapa saya katakan baik? Biasanya bahasa dalam berita itu adalah bahasa yang memang bahasa baku yang kita gunakan. Bahasa-bahasa yang jelas, bahasa-bahasa yang berupa fakta gitu, kalimat-kalimat yang berupa fakta. Nah, mungkin kalian tahu ya, bagaimana biasanya kalian melihat teks berita ataupun orang yang menyampaikan berita lewat televisi. Lihat bahasa yang digunakan. Tentu menggunakan bahasa kaidah-kaidah kebahasaan yang baku ya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah itu adalah aturan kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Kebahasaan ini adalah pembahasan yang sangat penting sebenarnya. Baik, adapun kaidah-kaidah yang dimaksud ialah yang pertama dalam teks berita, yaitu menggunakan bahasa bersifat standar atau baku. Nah, itu pada halaman 15 bisa dilihat ya bagi yang punya buku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Benar atau tidak? Iya. Justru bahasa berita, jika kita menggunakan istilah-istilah yang sulit, istilah-istilah populer, justru lebih sulit dipahami oleh masyarakat umum ataupun khalayak umum ya. Maka dari itu dalam berita itu bagusnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat standar, yang penting baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Karena berita yang akan disampaikan itu tidak hanya disaksikan oleh orang-orang tinggi saja ya. Maksud orang tinggi di sini tidak hanya orang-orang yang berilmu saja, tapi orang-orang awam pun akan membaca berita ya. Biasanya kalau orang awam, orang-orang yang tidak terlalu misalkan seperti orang-orang yang bekerja di suatu tempat yang biasa gitu, mereka ketika membacakan berita, jika ada istilah-istilah yang sulit, tentu mereka akan merasa bosan. Ini
Artinya apa? Jadi malas. Karena apa? Bahasa-bahasanya terlalu tinggi. Meskipun niat kita bagus, niat kita benar dalam menyampaikan, namun kita harus perhatikan. Nah, yang paling terpenting dalam kaidah kebahasan berita ini, kita menggunakan bahasa yang bersifat standar, yang umum orang lain paham gitu. Baik dari tingkat tertinggi maupun tingkat orang yang terendah gitu ya. Nah, agar memudahkan tersampainya sebuah informasi yang valid gitu, yang jelas ataupun yang fakta. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang penting baku ya. Jangan kata tidak digunakan enggak, karena itu adalah bahasa yang tidak baku dan tidak ada dalam kaidah kebahasaan. Itu adalah bahasa sehari-hari yang muncul ya. Nah, yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, biasanya dalam berita ataupun dalam teks berita itu biasanya kita mengambil pendapat-pendapat ataupun penjelasan-penjelasan dari narasumber ataupun orang lain. Benar atau tidak? Iya. Ketika terjadi sebuah kecelakaan di suatu daerah, kemudian kita datang meliput suatu berita, tentu kita akan yang pertama ialah menanyakan atau mencari sumber berita tersebut, sumber kecelakaan tersebut. Ya, bisa jadi narasumbernya adalah orang-orang yang terdekat di sana gitu. Nah, ketika kita mengutip atau mengambil pernyataan-pernyataan ataupun ungkapan-ungkapan mereka, kemudian kita tuangkan dalam tulisan teks berita tersebut. Ya, nah itu adalah kita menggunakan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung itu intinya adalah kalimat yang kita ambil dari orang lain, ya, dari orang lain. Nah, kalau dalam bahasa tulis, kalimat langsung biasanya menggunakan tanda petik dua atau tanda petik ganda, ya, diapit dengan tanda petik. Misalkan saya contohkan, kecelakaan tersebut menyebabkan 5 orang tewas, 2 orang terluka ringan. Kata RT setempat misalkan. Nah, berarti sang penulis mengambil pendapat mengambil informasi dari Pak RT ya. Nah, dia mengutip perkataan Pak RT. Kalau dalam bahasa tulisan, kutipan Pak RT kalimat yang disampaikan oleh Pak RT tersebut itu diapit dengan dua tanda petik. Itu adalah kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang tidak menggunakan tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung ialah menggunakan tanda petik ataupun dua tanda kutip ganda ya. Kalimat langsung karena kita mengambil pernyataan seseorang yang akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan teks berita tersebut. Misalkan di sini ada contoh halaman 15. 1. Masyarakat, wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, siapa yang memaparkan ini? Ya tentu narasumber kita yang memaparkannya. Makanya itu dikatakan enggak. Nah, kalau kita lihat adakah tanda kutip pada bagian kalimat tersebut? Ada. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat langsung ialah menggunakan tanda kutip karena kita mengambil sumber dari seorang narasumber ya. Kemudian kebahasaan yang kita gunakan yaitu apa? Penggunaan konjungsi bahwa. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung, menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa atau dengan klausa, kalimat dan kalimat ya. Contoh yang menghubungkan kata dengan kata. Misalkan di sini contohnya apa? Kita ambil contoh yang lainnya. Bapak polisi dan Pak dokter. Nah, kata dan di sini menghubungkan dua kata, Pak polisi dan Pak dokter ya. Nah, dan di sana termasuk konjungsi. Namun penggunaan konjungsi dalam teks berita yaitu menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya.
Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, biasanya pada kata bahwa ini adalah merupakan ciri-ciri kalimat tidak langsung. Dia tidak menggunakan tanda petik, ya. Nih, contoh. Sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah pulang. Nah, konjungsi bahwa di sini adalah menjelaskan kalimat awal. Sejumlah staf Apel Manado mengatakan, ini adalah memberi apa yang dikatakan, tentunya harus jelas bahwa ini ada kata konjungsi inilah yang akan menjawab apa yang dikatakan oleh staf Apel Manado tersebut, ya. Kepala Apel Manado sudah pulang. Itu adalah penjelasan. Nah, bahwa ini adalah menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, ya. Kemudian Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Apa konjungsi yang terdapat di sana? Bahwa Ariana mengatakan bahwa, nah, kalau kita mengatakan kalimat Ariana mengatakan bahwa jika tidak dijelaskan maka kalimat tersebut akan menggantung, sulit dipahami, mengatakan bahwa apa yang dia katakan, makanya ada penjelasannya. Nah, kata hubung ataupun konjungsi bahwa di sini adalah sebagai penghubung antara kalimat dengan kalimat. Itu adalah contoh konjungsi bahwa, ya. Itulah kaidah kebahasaan yang ketiga. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja, apa yang dimaksud dengan kata kerja? Sebuah kata yang melakukan sebuah tindakan. Yang namanya kerja adalah melakukan sebuah tindakan. Misalkan di sini maksudnya apa? Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, ini adalah merupakan tindakan namun dia merupakan hasil pemikiran. Misalkan ada kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, ya. Udah jelas itu hasil pemikiran. Membayangkan, dia membayangkan bahwa rumahnya nanti akan bagus, berarti pikiran, ya, hasil dari pemikirannya. Berasumsi, menduga gitu. Kemudian berkesimpulan, itu adalah kata kerja, dia membuat kesimpulan, gitu. Dan beranalogi, dia menganalogikan, gitu. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Di sana ada kata kerja mental memikirkan karena dia hasil tindakan dari pemikiran. Contoh dua, ya. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus, ya. Nah, dia berarti telah membayangkan bahwasanya hujan akan turun terus-menerus. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja, yaitu melakukan sebuah tindakan. Membayangkan itu tindakan tapi hasil dari pikiran, bukan tindakan fisik, ya. Hanya pikiran. Kemudian yang kebahasaan yang digunakan dalam teks berita yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ini udah jelas, ya. Telah terjadi kecelakaan di, itu adalah tempat, pada pukul, itu adalah waktu, ya. Kebahasaan yang penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita, ya. Berarti sebagai pemastian supaya berita itu benar-benar bahwasanya kecelakaannya terjadi jam tersebut, gitu, di waktu tersebut dan di tempat tersebut. Jadi jelas. Nah, itu udah jelas menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat, sudah pasti, ya. Contohnya bisa kita lihat. Sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Ya, tempatnya di mana? Berarti Riau. Pada pukul berapa? 12.45. Dan contoh lainnya masih banyak. Kemudian penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, ya. Maksudnya apa? Kata hubung yang memberi penjumlahan yang sama. Misalkan gini. Di sini udah jelas contoh konjungsinya ialah kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urusan waktu.
Contoh, sekitar pukul 12.45 WIB Sabtu 15.3.2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Apa kata hubungnya di sana? Sekitar pukul 12.45 langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, ada kata kemudian. Kemudian itu adalah konjungsi yang memberi penjelasan lebih daripada kalimat yang pertamanya, penjumlahan ya. Nah, itu adalah contoh konjungsi temporal ataupun penjumlahan. Kemudian apalagi? Nah, itulah adalah beberapa mengenai kebahasaan yang digunakan pada teks berita. Ataupun kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Ada berapa tadi? Yang pertama, menggunakan bahasa standar atau bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama ya apa? Yang paling penting adalah menggunakan tanda kutip dua yang mengapit sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga, kata kerja mental, kata kerja yang muncul ya, hasil dari pemikiran kita, misalkan mental itu pemikiran ya. Kemudian keterangan waktu, sudah pasti tempat dan waktu harus jelas pada suatu berita. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa ini untuk lebih menjelaskan secara jelas ya kalimat pertama tadi. Kemudian konjungsi temporal dan kronologis. Temporal di sini maksudnya lah ada hubungan keterkaitannya dalam suatu peristiwa tersebut secara kronologis. Saya pergi ke pasar, kemudian saya pergi ke sana, kemudian saya pergi ke sana, setelah itu saya ke sini. Nah, itu adalah hubungan kronologisnya. Berarti setelah saya ke pasar, saya ke sini dan saya ke sana. Itulah adalah kronologis urutan suatu peristiwanya. Nah, itu adalah teks kebahasaan pada berita ya. Kemudian kita masuk kepada bagian D halaman 18, menyampaikan informasi dalam bentuk berita ya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita serta menyajikan informasi yang ada di dalamnya secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, ketika kita menyampaikan informasi dalam bentuk berita, berarti intinya kita membacakan teks berita yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita tetap menyampaikannya, tentu ada bahasa-bahasa yang nanti akan sedikit berbeda dengan asli dengan tulisan ya. Namun tetap harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan sebuah berita ya. Apa tadi? Kemudian 1, pentingnya berita halaman 19. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh setelah membaca berita. Manfaat-manfaat itu pula yang dapat diartikan sebagai hasil pemaknaan terhadap suatu berita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memaknai adalah memberi makna, sedangkan makna itu sendiri adalah arti atau maksud perkataan. Nah, yang pertama, dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita, yaitu mengenai pentingnya berita. Kemudian bagaimana cara penyampaian berita. Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapatkan pertanyaan dari seseorang yang tentang isi berita yang pernah didengar, ketika itu kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali ya. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa ada yang ditambah-tambah ataupun dikurangi. Dalam hal ini bukan berarti kamu harus menghafalkan berita, tidak. Pada intinya berita yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi tidak menambah, tidak mengurang, namun informasinya tepat ya. Kemudian adapun langkah-langkah dalam penyampaian berita sebagai berikut, itu pada halaman 20. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Langkah-langkah penyampaian berita ialah menentukan sumber beritanya, ini dari mana. Yakni peristiwa yang menarikkah untuk disampaikan? Jika tidak, ya sampaikan, namun tadi belum tentu berita itu mau dilihat ataupun mau dibaca ya. Kemudian 2, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut.
Langkah-langkah dalam penyampaian berita tentu yang perlu kita perhatikan adalah mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung, bertanya atau mencari orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik Simba, ya. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, ya. Siapa, mengapa, dan bagaimana, itu disebut dengan adik Simba, ya. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, ketika sudah kita mendapatkan sebuah berita, tentu kita menyajikannya ke dalam sebuah teks yang utuh, ya. Mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Itu adalah yang disebut dengan piramida terbalik. Mulai dari khusus, umum, jadi ke khusus. Itu adalah bagian yang dari khusus menjadi ke umum, sehingga jadi bagian yang kurang penting, ya, bukan tidak penting tapi kurang penting. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam penyusunan berita, ya. Di sini halaman 26 itu bukan langkah-langkah penyampaian berita, tapi langkah-langkah dalam menulis berita, ya, bukan penyampaian berita. Ini sepertinya ada kesalahan penulisan. Maksudnya di sini adalah langkah-langkah menulis, bukan penyampaian berita. Kalau penyampaian berita langkah-langkahnya ya disampaikan, ya. Ini adalah langkah-langkah menulis berita. Apa yang kita lakukan dalam langkah sebelum kita menuliskan suatu berita, apa saja langkah yang perlu kita perhatikan. Nah, itu. Kemudian 3 yaitu penyuntingan berita pada halaman 22. Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kamu buat, itu wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lalui sebelum berita itu dipublikasikan, yakni penyuntingan aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam tahap ini sebagai berikut. Dalam berita kita tentu harus mengedit berita tersebut. Penyuntingan atau pengaturannya, ya, untuk supaya berita itu lebih baik. Adapun langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan ialah beritanya benar atau tidak, ya, harus jelas dengan faktanya ataupun sumber-sumbernya. Kemudian lengkap atau tidak isi berita tersebut, apakah berita tersebut sudah tersampaikan secara lengkap atau hanya sebatas pengetahuan kita saja, ya, atau sebatas apa yang kita tangkap saja. Ada baiknya berita itu lengkap, ya, jelas gitu, dengan memperhatikan adik Simba ini tadi, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian strukturnya, ya, dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Itu disebut dengan piramida terbalik, ya. Nah, itu adalah contoh penyuntingan berita. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Kita harus menggunakan dalam bahasa yang digunakan dalam teks berita, tentu kita harus memperhatikan kalimatnya efektif atau tidak, ya. Kemudian kebakuan kata, katanya ini baku atau tidak, ataupun masih kata-kata yang bermakna rancu ataupun kata yang tidak jelas. Kemudian ketepatan ejaan yang digunakan benar atau tidak, penggunaan huruf kapitalnya gimana, salah atau bagaimana, gitu, ya. Kemudian dan tanda baca. Nah, adakah tanda baca dalam setiap kalimat? Pasti menggunakan tanda diakhiri tanda baca, atau dalam bahasanya ialah intonasi final. Nah, itu adalah contoh langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyuntingan berita, ya. Nah, itu adalah mengenai teks berita. Tentunya bab ini sudah berakhir, ya. Nah, saya harap apa yang sudah disampaikan sebelumnya sampai saat ini semoga bisa bermanfaat dan memang benar-benar bisa kalian pahami, dan kalian bisa ulangi, baca buku, kemudian melihat video-video yang sebelumnya yang sudah saya kirim, ya. Nah, itu adalah sudah dibahas secara lengkap, namun ini adalah sebagai ulasan kembali mengenai kebahasaannya saja supaya kalian lebih paham. Jika ada pertanyaan ataupun saran, nanti silakan, ya, sampaikan
lewat grup Telegram ya, karena kita sudah memiliki grup masing-masing kelas. Sampaikan, atau japri juga tidak apa-apa ya. Nah, itulah pembahasan kita pada saat ini mengenai kebahasaan ataupun langkah-langkah dalam menulis berita serta penyuntingan berita itu. Nah, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan lebih jelas. Jika ada yang kurang paham ataupun kurang berkenan, nanti bisa disampaikan lagi ya lewat Telegram, silakan. Nah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf dengan kekurangan saya dalam penyampaian. Jika ada salah, saya harap dimaklumi, karena saya juga masih dalam proses belajar, karena tidak semua manusia itu sempurna. Nah, maka dari itu, jika ada yang kurang difahami, kurang jelas, bisa langsung tanyakan pada saya, dan insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan apa yang saya ketahui. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada saat ini. Untuk kedepannya mungkin kita sudah masuk pada bab 2 ya. Nah, kita masuk pada bab 2. Nah, silakan kalian nanti mengulang-ulang lagi bab 1 untuk pemahaman kalian saja, untuk persiapan ujian nanti ya. Nah, baiklah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.